Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas kasus kedua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Ruang kolaborasi pada kasus 2, saya sebagai coach, Pak Bahri sebagai coaching, dan Ibu Jana sebagai pengamat. Pada kasus 2 ini, ada seorang murid yang merasa diberlakukan tidak adil oleh seorang guru. Murid tersebut merasa bahwa gurunya mendiskriminasi karena tidak mengikuti les privat pada guru tersebut. Guru tersebut sering menyindirnya dan nilai teman-teman yang ikut les privat jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Sebenarnya saya sebagai coach di sini sebagai guru kelas 8 memperhatikan murid yang bernama Bahri, yang mana sebagai Pak Bahri di sini sebagai murid, setiap pembelajaran bahasa Indonesia melihat murung dan sedih. Saya sebagai wali kelas merasa penasaran karena selama ini yang saya tahu Bahri adalah anak yang berpotensi di pelajaran bahasa Indonesia. Suatu hari saya mengajak Bahri berbincang-bincang tentang Assalamualaikum. Sampai Pak, lanjut. Waalaikumsalam. Ri, bisakah ngobrol di taman? Baiklah Bu, kebetulan saya juga ingin sekali ngobrol sama Ibu. Ri, ayo duduk sini. Ri, maaf ya, akhir-akhir ini Ibu perhatian Ri terlihat murung dan sedih ketika keluar kelas. Kalau tidak keberatan, coba ceritakan apa yang sedang kamu hadapi. Tidak apa-apa Bu, tapi sebenarnya saya malu Bu untuk menceritakannya. Mengapa malu? Ibu kan wali kelas semua. Ibu sebagai orang tuamu di sekolah. Kalau kamu ada yang mau diceritakan, ceritakan saja. Baiklah Bu. Kira-kira apa yang kamu inginkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin masalah saya rasakan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik Bu. Ya, kamu sedang punya masalah. Dan apakah kamu ingin menyelesaikan masalah yang kamu hadapi? Iya Bu, saya ingin mengutarakan keganjalan yang ada di hati saya Bu. Pada pembelajaran matematika, saya merasa diberlakukan tidak adil Bu. Oh, seperti itu. Tapi mengapa kamu punya pikiran seperti itu? Karena semenjak Bu gurunya membuka les privat, Bu guru sering menyindir saya karena saya satu-satunya murid yang tidak ikut les privat. Nilai saya pun lebih kecil dibandingkan nilai teman-teman yang ikut les privat. Saya menyukai pembelajaran matematika, Bu. Mendengar dari ceritamu, bolehkah Ibu tahu apa yang menjadi alasanmu tidak ikut privat? Saya tidak ikut privat karena masalah waktu dan biaya, Bu. Saya harus membantu ibu berjualan untuk biaya sekolah saya. Apakah Ri sudah memberitahu Bu Guru alasan Bahri tidak ikut les privat? Belum, Bu. Tadinya saya mau ngobrol sama Bu gurunya, tapi saya tidak berani, Bu. Saya ingin ikut les privat, tapi terkendala waktu dan biaya, Bu. Kalau melihat dari apa yang telah kamu ceritakan, ini yang terjadi masalah miskomunikasi. Coba
ceritakan rencana apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya mau berbicara langsung sama bu gurunya. Saya berharap saya bisa mengikuti les privatnya. Apakah sebenarnya kamu mengikuti tes privat itu? Iya bu, saya ingin sekali mengikuti les privat itu karena saya sangat menyukai pembelajaran ini. Selain rencana yang tadi, apakah ada rencana lain? Saya merencanakan untuk menemui bu guru dan menceritakan alasan kenapa saya tidak mengikuti les privatnya bu. Wah, ide bagus. Ibu suka idemu. Saya berharap bu guru dapat memahami saya dan bisa menerima alasan saya kenapa saya tidak ikut les privatnya. Apakah ada harapan lain selain dari itu? Saya berharap bu gurunya mau membimbing saya secara privat di waktu luang atau memberi pelajaran tambahan untuk saya. Wah, ibu bangga pada rencanamu itu. Ibu rasa langkah kamu sudah tepat. Jadi, kapan kamu akan melaksanakan rencanamu itu? Rencananya saya akan menemui bu guru di rumahnya dan saya akan ngobrol tentang masalah saya, Bu. Menurutmu, apakah ada orang yang akan membantumu melaksanakan rencanamu itu? Iya, Bu. Kalau tidak keberatan, bolehkah Ibu memfasilitasi saya untuk memberitahu Ibu guru kalau saya mau berdiskusi dengan Bu guru? Baiklah, nanti ibu bisa menghubungi bu gurunya dan membicarakan rencana diskusimu dengan bu gurunya. Terima kasih, Bu. Saya merasa lega sekarang dan saya akan mengajak teman untuk menemani saya menemui Bu guru. Saya yakin teman saya akan membantu saya meyakinkan Bu guru bahwa saya tidak mengikuti les privat bukan karena tidak mau, tetapi saya mempunyai beberapa kendala. Ya, bagus sekali. Tapi apa komitmen kamu selanjutnya antara membantu orang tua dengan waktu belajarmu? Saya akan berusaha mengelola waktu dengan baik, Bu. Ya, bagus. Semangat ibu, suka rencana. Mungkin kamu bisa mengatasi masalah dengan penuh semangat. Terima kasih banyak, Bu. Sepertinya saya harus masuk kelas, Bu. Jam istirahat sudah berakhir. Baik, tadi saya sudah melakukan praktek bersama Pak Bahri di kasus 2 ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan sama Ibu Nurjana? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada kasus kedua ini saya sebagai observer. Masalahnya yaitu seorang murid yang merasa diberlakukan tidak adil dari segi ya. Jadi berdasarkan percakapan tadi, umpan balik dari proses coaching pada kasus kedua ini, coach sudah dapat menyampaikan tujuannya dengan jelas, identifikasi pertanyaannya dari coaching, terus coaching juga bisa merespon dengan lancar, kemudian rencana aksinya. Coaching itu sudah mampu memberikan pertanyaan yang membuat coaching, yaitu sebagai Pak Bahri, bisa mengambil keputusan atas masalah yang dialami. Dan terus
tanggung jawabnya, coach ini mengarahkan bagaimana kita membangun komitmen, dan coach ini dapat membuat komitmen secara mandiri dan berbasis serta. Terus dari saya perhatikan tadi, tujuan utamanya yaitu coach sudah mampu menjawab dengan baik. Seperti tadi, saya ingin masalah saya rasakan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Terus identifikasinya yaitu itu dia terkendala masalah waktu dan biaya oleh murid tersebut. Terus yang ketiga, rencana aksinya, murid ini berusaha untuk menemui ibu guru di rumahnya. Terus tanggung jawabnya, ini murid bisa mengelola waktunya dengan baik sehingga dapat menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu dari saya sebagai observer. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya dari kasus yang saya bawakan. Baik, jadi dari kasus ini kita bisa mengambil bahwa sebagai coach di kasus ini bisa melihat bahwa permasalahan yang dihadapi coach menanyakan secara langsung apa yang dialami oleh coach. Di kasus ini yang saya terapkan tentunya adalah model Tirta, yang mana langkah-langkah tersebut sudah saya terapkan di kasus ini, di praktek ini. Ya, baik, terima kasih atas masukannya. Jadi mungkin di kasus ini juga sudah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.